Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya, sebenarnya hati itu apa dan apa definisi hati yang bersih? Terima kasih atas tausiahnya. Ya, ada orang lain yang menerjemahkan hati itu sebagai satu fungsi. Saya mengatakan hati itu sebenarnya adalah bagian dari akal kita. Karena Allah sendiri mengatakan di situ hati itu fungsinya adalah untuk berpikir. Coba dibuka dulu di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Stop, Dan mereka stop, diulang lagi. mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Diulang. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayatnya jelas di situ, lahum qulubun. Mereka itu memiliki kulub, hati-hati. La yafqahuna biha. Dan tidak menggunakan hati tadi untuk memahami ayat-ayat Allah. Di situ adalah ayat-ayat Allah. Jadi di situ salah satu fungsi hati adalah untuk memahami ayat-ayat Allah. Tetapi pahami ya, bahwa yang dimaksud hati di sini ini bukan kognitif, kecerdasan bukan. Ya, tidak hanya itu saja, tetapi ada aspek lain, ada aspek afektifnya, aspek yang mengatur rasa, atau aspek yang mengatur emosi. Jadi kalau kita katakan hati itu sebagai otak yang digunakan untuk berpikir, memahami, ya salah. Karena tidak hanya itu, ada aspek lain, ada aspek psikomotor, ada aspek afektif, yaitu untuk mengatur perasaan tadi. Kalau di dalam otak namanya di dalam sistem limbik yang mengatur itu kan itu. Nah, di dalam sistem limbik itulah nanti yang tumbuh emosi, keinginan, keteraturan dan sebagainya, hidup yang tenang, tentram dan sebagainya. Itu ada aspeknya di situ. Maka ada orang-orang tertentu yang terganggu sistem limbiknya, dia akan menjadi mudah marah, mudah emosi, mudah ini itu dan sebagainya. Itu bukan kebetulan karena memang ada organnya. Kalau kita mendengarkan lahum, coba dilanjutkan di situ ayatnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, mereka punya mata, tetapi tidak dilayub syuruh nabiya. Mereka tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Artinya, untuk mendengar ada organnya, untuk melihat ada organnya. Maka untuk berpikir juga jangan lari, harus ada organnya. Jangan kemudian larinya hatinya itu hanya fungsi, bukan substansi. Allah itu menjadikan segala sesuatu sederhana supaya kita itu mudah untuk memahami gitu loh.
Quran saja dijadikan mudah, kemudian ketika kita sudah bicara hati menjadi sulitnya setengah mati. Jadi menurut kepahaman saya yang namanya hati itu ya akal ini gitu loh. Tetapi pahami bukan akal yang dalam arti hanya kecerdasan kognitif saja, tetapi juga menyangkut di situ aspek psikomotor maupun aspek afektifnya, karena itu yang menggerakkan perasaan kita. Perasaan kita itu yang nanti tersentuh untuk berbuat baik, untuk berbuat jelek dan sebagainya, itu ada di situ, itu yang harus diatur. Itu perlu pembinaan pendidikan, perlu pembinaan untuk menjadikan berkualitas aspek afektif kita itu, tidak hanya sekedar otak untuk berpikir tadi gitu loh. Jadi satu kesatuan di situ. Nah, kalau hatinya rusak kemudian yang lain rusak, iya, karena kalau hatinya rusak itu artinya dia keinginannya itu yang neko-neko macam-macam yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya semuanya rusak toh. Itu ada di aspek afektifnya tadi. Jadi bagian untuk berpikir ada sendiri, bagian untuk mengatur gerakan dari otak itu ada sendiri, bagian untuk mengatur perasaan itu ada sendiri di situ. Nah, yang dimaksud Allah dengan hati kulub tadi, itu adalah satu kesatuan itu, ketiga-tiganya itu nggak bisa lepas. Ketika kita sholat itu menyangkut aspek psikomotor, ruku'nya harus benar, sujudnya benar, takbiratul ihramnya juga harus benar dan sebagainya. Ketika kita bayar itu menyangkut kecerdasan kognitif, karena kita harus bayar sekian persen dan sebagainya. Ketika kita menumbuhkan empati kita kepada saudara kita berada di sekitar kita yang mengalami kesulitan, itu aspek afektifnya yang harus tumbuh sehingga punya rasa mesakti kepada orang sekitarnya, sehingga dia tumbuh keinginan untuk membantu, untuk beramal soleh dan sebagainya. Itu semuanya ada di situ gitu loh. Jangan lari kenyataan. Kalau ini ada mendengar, tentu ada organnya untuk mendengar. Kalau ini bicara tentang melihat, tentu ada organnya untuk melihat. Ketika ada organnya untuk berpikir, jangan kemudian lari bahwa yang digunakan berpikir itu hati kita, dada kita, maksudnya gitu. Enggak, berpikir juga otak. Tetapi pahami itu kesatuan dengan aspek afektif tadi, jangan dipisahkan gitu. Karena hanya aspek-aspek afektifnya saja nanti yang mengatur perasaan kita kan itu. Kalau perasaan kan masalahnya sebenarnya tidak banyak di situ. Kalau otak yang dipikir amat sangat banyak, memorinya butuh gede, butuh besar dan sebagainya. Karena yang dipikirkan banyak di situ. Sistem limbik cukup banyak sedikit saja di situ yang ngatur. Karena memang perasaan sebenarnya tidak banyak. Senang tidak senang, bahagia tidak bahagia, indah tidak indah, kaitannya dengan itu kan itu. Kadang di ayat lain Allah menyebutnya sebagai fuad atau afidah jamaknya. Coba dibuka di dalam surat Isra